tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Satap Pejawaran, Ibu Wagiah Hendrianti SH. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas yang seharusnya sudah bisa mulai untuk istirahat. Waktunya harus saya minta untuk berada di sini. Ini sebagai tugas saya yang di minggu terakhir, yaitu berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru. Sebelumnya saya sudah melakukan OJL 2 kali kepada peserta didik terkait 7 jurus BK hebat. Saya kira di pelatihan kemarin hanya sampai di pelatihan, ternyata masih ada kegiatan yang harus saya laksanakan. Nah, untuk hari ini saya tidak mau menggurui ataupun apa, saya ingin berbagi apa yang sudah saya lakukan terkait 7 jurus BK hebat kepada peserta didik. Saya sudah mempraktikkan 2 jurus. Sebelum saya menceritakan apa yang sudah saya lakukan kepada peserta didik, ini ada lagu 7 jurus BK hebat, mungkin sebagai pembuka agar suasana lebih suasana lebih tidak tegang, lebih cair ya. Kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri. Itu dia 7 jurus BK hebat. Tadi untuk yang pertama
kenali potensi, yang kedua kelola emosi, kemudian yang ketiga konsistensi, jaga konsistensi, tumbuhkan resiliensi, kemudian dan bangun kolaborasi, yang terakhir menata situasi. Nah, untuk jurus yang sudah saya praktekkan kepada anak-anak untuk kelas 9 dan kelas 8, untuk kelas 9 itu tentang kenali potensi. Nah, karena itu sesuai dengan kebetulan hasil asesmen awal itu menunjukkan masih tinggi untuk kebutuhan di perencanaan karir masa depan. Ternyata anak-anak kita terutama di kelas 9 belum memahami setelah dari SMP saya mau kemana. Nah, akhirnya dari situ saya mengambil tema atau judul bimbingan layanan klasikal tentang perencanaan karir masa depan. Nah, pembelajaran yang layanan, kalau di BK namanya layanan yang saya berikan ke anak-anak itu dengan metode cooperative learning. Di sini anak-anak saya tontonkan video tentang Pipo dan Embro. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pernah melihat video Pipo dan Embro. Nah, di situ saya tontonkan video, saya bagi kelompok anak-anaknya, kemudian anak-anak mereview, kemudian nanti perwakilan dari tiap kelompok maju untuk mempresentasikan dari hasil video tersebut. Di situ yang membedakan si Pipo itu merencanakan apa yang harus dia lakukan ketika harus mengumpulkan air sebanyak mungkin. Tapi kalau si Embro intinya bekerja bawa ember, ngangkuti banyak, akhirnya sampai kelelahan. Nah, di situ anak-anak jadi bisa menganalisis, oh ya berarti ketika saya akan melakukan pekerjaan harus saya rencanakan terlebih dahulu. Nah, hasil akhirnya anak-anak merencanakan apa yang harus anak-anak lakukan setelah lulus dari SMP. Sebelum itu juga saya sampaikan terkait macam-macam profesi, karena yang anak-anak ketahui baru beberapa profesi yang mereka kenal, yang gampang kayak misalnya guru, dokter. Ternyata banyak sekali profesi yang lain. Nah, kurang lebihnya untuk video layanan yang saya lakukan seperti ini. Banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Dia sangat antusias dengan gagasannya ini. Tito pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajak dia bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Tito tersebut karena merasa dia mampu mendapatkan lebih banyak. Ini saya skip mawar ya, tapi kelamaan. Sementara itu penghasilan Embro telah meningkat untuk ditukarkan dengan uang. Untuk mendapatkan tahu bahwa saluran pipa ini Sekarang tugas dari kelompok. Untuk video OJL pertama yang saya lakukan. Nah, hal baik yang saya dapatkan dari pembelajaran atau layanan tersebut
bahwa ternyata anak-anak kita masih belum memiliki angan-angan ke depan, apa yang harus mereka lakukan setelah SMP. Bahkan banyak sekali yang ketika saya tanya, ketika nanti kalian mau lulus mau kemana, mau buruh, ngerumput dan sebagainya. Nah, jadi di situ peran saya harus bisa mengubah mindset atau pola pikir mereka yang ketika lulus hanya sekedar buruh, atau karena pikiran mereka ukuran kesuksesan itu adalah dengan banyak uang, seperti itu. Nah, jadi saya perlahan mulai memberikan pemahaman kepada anak-anak. Nah, itu untuk praktek yang saya lakukan di OJL pertama. Nah, kemudian untuk di OJL yang kedua, saya mempraktekkan jurus yang kedua, yaitu tentang kelola emosi. Nah, mohon maaf mungkin Bapak Ibu, sejauh ini yang Bapak Ibu pahami tentang emosi niku nopo? Nah, mungkin kalau untuk Bu Mika karena sudah pernah mengikuti CGP mungkin itu materinya sudah lebih mendalami lagi. Nah, baik, biar tidak kayaknya saya malah seperti menceramai, kita bermain dulu nggih Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyiapkan permainan. Monggo sami berpasangan. Ini ada puzzle nggih. Niki amplop tapi sanes uang asik. Mau amplopnya mangke. Bapak Ibu itu monggo untuk dipasang menjadi susun menjadi satu kesatuan. Bisa dimulai 1, 2, 3. Ayo. Sampun nggih Bapak Ibu. Nggih, monggo perwakilan dari kelompok untuk maju menyampaikan hasilnya, gambar yang
tertempel itu gambar apa? Monggo dari siapa dulu? Ekspresinya apa? Oke. Monggo dari Sinerian. Oke. Sing Ramorien. Arti. Tepuk tangan yang meriah untuk yang paling pertama. Teman-teman, kita menempel gambar seorang anak laki-laki yang sedang marah. Ya, begitu Bu Abi? Betul? 100 untuk saya. 100 ya. Tepuk tangan untuk Mbak Bika. Kemudian selanjutnya, monggo. Sinten? Pak Rahmat, monggo Pak. Bapak Ibu, ya, ini gambar yang kami dapatkan nampak ibu guru atau ibu kepala sekolah yang sedang memikirkan sesuatu atau lebih sedih Pak Sugeng atau murung ya, tapi dipilih memerah murung. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Rahmat. Oke, untuk yang selanjutnya, monggo. Monggo Mbak Ali. Ya, untuk gambar yang kami peroleh, bisa Bapak Ibu lihat semuanya, antara terkejut atau merasa cemas atau khawatir, lebih kepada sifat yang lebih ke negatif ya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ani. Selanjutnya monggo. Bujung. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita saksikan. Ini gambar apa? Ya, jadi yang lagi ngapain? Ekspresinya apa? Oke, terima kasih. Terima kasih Miss Jum. Oke, saya terakhir Bu Rofika. The last picture ya, gambar of course yang lagi berbunga-bunga karena jatuh cinta mungkin ya, karena ada love-nya, matanya love, jadi dia seperti, tapi kayak karena apa, mulutnya nggak senyum ya mungkin ya, ekspresinya untuk diri sendiri mungkin karena ya. Jadi kayak berbunga-bunga tapi say cat gitu. Malu-malu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru. Nah, ekspresi-ekspresi tadi itu termasuk dari bagian emosi. Oke, monggo. Jadi siapa yang mau menyimpulkan emosi itu apa? Oke, betul sekali Bu Armi. Oke. Ungkapan perasaan. Emosi adalah sebuah ungkapan perasaan. Baik emosi, tadi ada emosi bahagia, sedih, kecewa, cinta. Nah, jadi emosi itu ada emosi negatif dan emosi positif. Berarti emosi negatif itu emosi bahagia, senang, saya bilang ya, emosi positif berarti ada emosi
bahagia, cinta, gembira. Nah, kalau emosi negatif ada marah, kesal, cemas, takut, khawatir. Nah, itu jadi macam-macam emosi. Kemudian untuk praktik yang sudah saya lakukan kemarin, yang pertama dengan menggunakan puzzle tersebut. Dan judul yang saya sampaikan ke anak-anak itu tentang cara mengendalikan emosi. Nah, setelah anak-anak bermain puzzle, anak-anak juga sama mempresentasikan seperti tadi yang Bapak Ibu presentasikan. Kemudian anak-anak saya arahkan ke bagaimana sih cara mengelola emosi negatif. Karena selama ini yang anak-anak ketahui, emosi itu hanya sekedar emosi marah atau emosi negatif. Nah, dari situ anak-anak jadi memahami, oh ternyata emosi itu tidak hanya emosi negatif atau emosi marah. Ternyata ada senang, bahagia, cinta, itu termasuk emosi. Bahkan kemarin sebelum mereka tahu bahwa ada emosi cinta, Bu, kalau jatuh cinta itu emosi apa enggak? Ya, itu emosi. Nah, bahkan ada yang ketika saya tanya, emosi itu apa? Emosi itu kepengen balang wong, Bu Guru, ada yang seperti itu. Nah, dari situ kemudian anak-anak saya bentuk kelompok, saya tugaskan mereka untuk mencari tahu bagaimana cara mereka mengelola atau mengendalikan emosi negatif. Saya memang tidak banyak menyampaikan materi karena di situ tujuan saya agar anak-anak bisa berpikir kreatif. Bisa mereka tahu, oh iya ternyata cara mengendalikan emosi itu seperti ini. Nah, saya tanyakan, saya gali, kemudian anak-anak membentuk kelompok, membuat kayak mind mapping. Sebuah mind mapping, saya suruh menggambar bentuk atau jenis-jenis emosi, kemudian di bawahnya mereka mencari cara mengendalikan emosi. Nah, untuk videonya kurang lebihnya seperti ini. Biasanya kamu praktik yang saya lakukan. Nah, dari sini saya juga belajar bahwa mengendalikan emosi itu tidak mudah, khususnya untuk saya sendiri. Terkadang ketika anak masih nyeleneh, akhirnya sini ke bawah emosi. Harusnya padahal kita tidak boleh emosi kepada anak-anak, dalam artian emosi marah. Ketika anak melakukan hal-hal yang kurang baik, seharusnya kita tidak boleh terpancing emosi. Tapi terkadang namanya manusia, saya sendiri masih sering emosi. Padahal anak-anak zaman sekarang itu harusnya touchscreen, disentuh. Kalau mungkin zaman dulu, zaman dulu ibaratnya TV, TV nak di plak-plakan gambarnya saya. Begitu juga kita mungkin dengan didikan VOC dikeplak jadi apike. Tapi kalau sekarang TV-nya sudah yang bahkan ada yang touchscreen. Jadi ketika kalau kita pukul malah rusak. Nah, mungkin itu sebagai gambaran di anak-anak kita. Anak-anak harus diperlakukan dengan lembut, di rogoh atine. Tapi mungkin kita kadang sampai harus selalu memahami dan mengerti. Tapi ya itu memang tugas kita.
terkadang saya sendiri ketika marah, kemudian merefleksikan diri, oh iya, saya harus bisa memposisikan sebagai anak-anak, bukan anak-anak yang harus sebagai orang dewasa. Karena anak-anak belum pada waktunya itu, kita kan sudah pernah menjadi anak-anak. Nah, jadi di sini bukan hanya anak-anak yang belajar, tapi kemarin saya mengambil hal baik, saya juga harus terus belajar seperti itu. Itu hal baik yang saya dapatkan untuk praktek 2 jurus BK Hebat ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu, atau mungkin ada yang mau menyampaikan kurang ini, kurang itu, nggak apa-apa. Jadi nanti sebagai bahan evaluasi perbaikan saya ke depan dalam memberikan layanan. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah ditayangkan beberapa video yang kaitannya dengan 7 jurus. Tadi sudah dipraktikkan langsung, yaitu menggunakan 2 jurus. Nah, salah satu ketertarikan di sini pada saat mengendalikan emosi. Nah, mengendalikan emosi itu memang kelihatannya mudah, tapi dipraktekkan sulit juga, Pak. Nah, karena apa? Tidak hanya guru saja harus bisa mengendalikan, tapi anak didik kita juga harus bisa mengendalikan. Nah, antara 2 interaksi guru dan siswa ini yang perlu saya tanyakan, terutama untuk guru, perlu trik atau perlu cara bagaimana agar diri kita sendiri bisa terkendalikan emosionalnya manakala ada kejadian-kejadian siswa yang saat pembelajaran muncul. Nah, ini kejadian seperti itu kan tidak kita duga. Kadang-kadang ada anak yang celeneh, kadang-kadang di belakang ada yang iseng sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang mancing emosional. Nah, yang saya tanyakan, stimulus apa yang harus kita benahi hubungannya dengan 2 jurus yang seperti tadi ditayangkan di video. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Pertanyaannya panjang abot. Nah, kalau saya pribadi nggak Pak, karena menurut saya ketika kita mau mengendalikan emosi orang lain, harus kendalikan emosi diri terlebih dahulu. Kalau saya lebih ke diri saya dulu. Ketika melihat anak-anak yang kadang tingkahnya kepengin nyok, saya lebih untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Mungkin diam sejenak, karena ketika kita sedang emosi, itu pasti tindakan yang akan kita lakukan itu di luar dugaan, di luar kendali emosi. Kadang kalau dipikir lagi malah kadang sampai hal-hal yang kurang baik. Nah, kalau saya untuk berdiam diri sejenak, tarik nafas, atau bila perlu menjauh dulu, ya, kemudian sejenak, biar kita bisa berpikiran yang lebih jernih tindakan apa yang kira-kira harus kita lakukan. Karena ketika kita tidak emosi kan kita bisa, oh ya, anak itu saya arahkan ke sini, kayak gitu. Mungkin kan gaya belajar anak berbeda-beda, ada yang kinestetik, visual dan sebagainya. Nah, kita arahkan. Mungkin bagi anak-anak sing nggak mau anteng, sering iseng, kita berikan tugas yang misalnya sesuai dengan gaya belajar anak-anak tersebut. Nah, mungkin itu sinkron atau dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, memang kalau kita sesuai panduan sebelum mengajar kan harusnya membuat RPP, nggih. Kalau saya RPL, jadi mungkin bisa lebih
terkondisikan. Namun mungkin karena satu dan lain hal terkadang kita yang penting masuk saya, kalau saya pribadi nggak Pak, terkadang belum sempat membuat RPL ataupun RPP, saya masuk dulu nanti sembari berjalan seperti itu. Jadi kalau dari saya mungkin lebih ke kendalikan emosi diri terlebih dahulu. Itu Pak Sugeng. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain. Oke, Bu. Sekedar apa ya namanya, ya bukan mengomentari, hanya mungkin sekedar masukan atau apalah ya. Yang namanya kita ya sebagai murid, kita kan menghadapi murid setiap hari. Kita juga harus memahami situasi dan kondisinya dari masing-masing anak. Ya tetap nggak beda dengan orang tua ya. Setiap hari pun pasti muncul adanya emosi. Si A lagi di rumah mungkin tadinya mau berangkat sudah gila lah istilahnya ya, nggak tahu masalahnya apa, atau bangun kesiangan, atau minta sangu nggak dikasih, pasti sampai sekolahan kan akan terbawa ya, sama seperti bapak ibu juga ya. Yang namanya emosi itu setiap hari pasti ada, cuma bagaimana kita caranya mensikapi anak-anak. Kemudian kalau kita yang punya masalah pun juga harus bisa menempatkan, jangan emosi kita dibawa ke kelas, nanti ya anak bubar semua, tinggal lunga bae anu Pak Sugeng niki jengkel, kan begitu deh contohnya. Ya mudah-mudahan sih tidak ada di sini ya. Jangan sampai nanti kasihan anak-anaknya kalau emosi kita. Meskipun kita menghadapi anak yang super ya, contohnya siapa, Sobar apa siapa misalnya, itu kan ya sering telat lah. Saya juga menangi lagi ndekem di bawah ngene maksul dan lain sebagainya misalnya begitu. Ya bagaimanalah kita sebagai orang tua, kan sama di rumah sama di sekolah kita menghadapi anak. Ya bagaimana caranya kita itu betul tadi harus disentuh dengan kelembutan ya. Kita jangan terpancing emosi dari si A misalnya, kan begitu. Apa ya arep ujuk-ujuk plak. Nah, apalagi zaman sekarang engko dilaporkan ya kan, anak pulang lapor, tadi saya dijotos Pak Rahmat misalnya, kan nanti akan berbuntut panjang. Kalau orang tuanya menyadari, contohnya tadi saya melihat video itu ya, ada wali murid, belum taksir ya tadi, ada wali murid yang memahami tentang anaknya. Misalnya di rumah ya menjadi tanggung jawabnya orang tua. Orang tua mau mengajar bagaimanapun itu kan demi kebaikan anaknya. Tidak mungkin ada orang tua yang memberi ajaran atau memberi pelajaran itu yang jelek, kan tidak ada. Sama kalau di sekolahan yang menjadi tanggung jawab bapak ibu guru. Monggo, itu kata tadi ya, kata orang tua. Monggo mau diajar seperti apapun itu diserahkan kepada bapak ibu guru karena itu di sekolah. Tapi masa iya bapak ibu guru mau memberi pembelajaran yang jelek? Kan tidak mungkin ya. Yang jelas pembelajaran yang bagus, mendorong atau memotivasi anak ke arah yang lebih baik, kan begitu ya. Kalau mengajar anak, ngomai anak ya jangan kan kayak gitu ya. Kalau sama anak kecil malah kayaknya dirokaken, apalagi yang masih 2-3 tahun kan mesti kan dirokaken. Ya ibu cerewet kan kayak gitu nggih. Ya insya Allah bapak ibu guru di rumah pun mendengarkan anak yang masih kecil itu, contohnya Ajijah gitu kan. Kan dia terus sama ini Mbak Arfi kan begitu ya. Jadi kita juga harus belajar dari anak.
dupehe kita guru hanya mengajar ke anak, ya tidak boleh. Kita harus memahami situasi dan kondisi anak-anak kita. Ya karena kita terus terang ya hidup di daerah pegunungan, saya yang sudah lama di gunung ya sudah mengenali oh begitu ya. Yang patut yang diterapkan ke anak, ya itulah yang dalam kehidupan di gunung. Jangan di kota dibawa ke sini, kan tidak pas ya. Begitu. Nah, mungkin saya hanya bisa memberi itu ya Mbak ya. Mohon maaf ya. Barangkali saya menyinggung Bapak Ibu guru, itu hanya sekedar intermezzo. Ya, memberi ya hanya sebagai masukan saja lah. Monggo Bapak Ibu guru, itu juga anak-anak kita, marilah kita bersama-sama memberikan yang terbaik. Jangan sampai anak-anak dikasari lah, pokoknya begitu ya, harus disentuh dengan hati yang lembut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yanti dan Bapak Ibu. Berikutnya saya akan menyampaikan sekilas tentang 7 jurus BK Hebat. Tadi baru 2 jurus yang saya sampaikan. Nah, ini untuk jurus yang pertama adalah kenali potensi. Tujuan dari jurus ini adalah membantu murid mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri mereka, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Nah, dalam kenali potensi ini, itu nanti kita bisa menggali tentang kecerdasan majemuk, kemudian gaya belajar, pengenalan minat dan bakat. Sebenarnya ini sudah ada website secara online, itu Aku Pintar namanya. Dalam Aku Pintar ini nanti ada tes gaya belajar, kemudian kecerdasan majemuk. Tapi untuk di sini saya gaya belajar asesmennya masih menggunakan manual karena terkendala sinyal, kadang anak juga tidak membawa HP dan sebagainya. Itu. Nah, untuk kecerdasan majemuk ini ada berbagai macam, ada visual spasial yang nanti di sini akan mengarahkan anak untuk sekolah lanjutan. Dulu sebenarnya yang tes kelas 9 sing hanya sekali. Nah, asesmen bakat dan minat itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi anak-anak kelas 9 karena dapat mengarahkan mereka ke sekolah lanjutan berikutnya. Kemudian untuk jurus yang kedua adalah kenali potensi. Tujuannya agar murid mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat. Oke, tadi untuk jurus yang kedua. Jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Resiliensi ini sama dengan daya lenting, Bapak Ibu. Daya lenting adalah bagaimana kita bangkit setelah melalui atau terkena masalah. Nah, tujuannya agar mungkin murid-murid kita di sini masih sangat lemah dalam resiliensi ini, karena ketika mereka diberikan tugas yang berat, terus langsung seperti awang-awangan mikir. Nah, ini juga PR buat saya, mungkin nanti jurus selanjutnya yang akan saya praktikan di kelas. Jurus yang keempat, jaga konsistensi. Membantu murid untuk tetap fokus pada tujuan, mempertahankan perilaku positif dan menghindari tindakan impulsif. Nah, mungkin yang sedang kita mulai laksanakan setiap pagi, saya melihat anak-anak untuk jam apel pagi sudah sangat jarang anak yang terlambat. Rata-rata mereka berangkat di pukul jam 7 lebih, paling akhir nggak sampai setengah 8, paling hanya masih ada kelas 9 sing langganan tidak konsisten untuk berangkatnya, karena kemarin ketika saya gali informasi ternyata sambil bekerja untuk kelas 9, tapi sekarang sudah tidak bekerja. Kelas 9 satu anak yang tadi
konsisten. Oke. Nah, itu juga sekarang tetap saya dekati, walaupun terkadang moodnya sedang tidak baik, ya saya berusaha untuk mendekati sebisa saya. Kemudian jalin koneksi. Nah, jalin koneksi di sini tujuannya membangun hubungan yang positif dan suportif antara murid, guru, dan orang tua. Nah, di sini kalau materi yang saya pelajari itu tentang komunikasi yang efektif atau bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik dengan semua. Terkadang masih banyak sekali miskomunikasi ya, kepada anak. Sing kadang ngira-ngira kayak bocah orang mangkat anu pola iki, ternyata tidak, ternyata ada alasan yang lain. Nah, ini masih sangat kita butuhkan, tidak hanya dengan murid, terkadang dengan Bapak Ibu guru juga. Saya terkadang masih miskomunikasi. Jadi pentingnya menjalin koneksi atau komunikasi yang baik dan efektif. Kemudian untuk jurus yang keenam, bangun kolaborasi. Membangun kolaborasi semua pihak antara guru, murid, dan orang tua. Di sekolah ini kita harus bekerja sama, tidak hanya antara guru dan murid, tetapi juga guru dengan orang tua, itu sangat penting. Untuk jurus yang terakhir, menata situasi, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan nyaman bagi murid serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Untuk di lingkungan kita berarti mungkin bisa dijauhkan dari kekerasan atau bullying. Kemudian untuk lingkungan sekitar kita paling kan yang dari luar itu ketika hujan mungkin masih banyak longsoran dan sebagainya, itu kan termasuk dalam situasi di luar sekolah ya. Nah, kemudian tadi untuk yang di ini dalam tuh ditumbuhkan resiliensi itu ada growth mindset dan fixed mindset. Mohon maaf Bu Jun, nanti barangkali saya salah menyebutnya. Growth mindset ini anak-anak pola pikirnya bertumbuh. Ketika diberikan tugas suruh maju itu bukan saya nggak bisa Bu Guru, tapi kalau bisa kita harus menyadarkan mereka, saya belum bisa Bu, saya mau mencoba. Itu bedanya growth mindset dan fixed mindset. Itu kalau fixed mindset wis pasrah lah, wong nyong ora tayang ya wis, nggak mau belajar. Itu perbedaannya di situ. Mungkin semoga siapa yang mau membacakan yang bisa berpuisi, Buju mungkin minta tolong saya, nanti kalau saya yang bacakan kurang mengena. Menjadi guru itu tentang merenungkan banyak hal, tentang lebih mengenal diri kita sendiri, tentang banyak melihat ke dalam diri, tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, tentang perubahan kecil yang berdampak besar, tentang cinta kasih, welas asih dan kasih sayang, tentang terus belajar, dan tentang bertumbuh terus. Tidak ada guru yang sempurna, tidak ada murid yang sempurna. Yang ada hanya guru dan murid yang terus berjuang dan belajar menjadi lebih baik. Baik dari hari ke hari walaupun lambat. Untuk hidup yang lebih baik, batin dan mental yang lebih kuat dan sehat. Semoga dengan begitu, murid kita bisa bertumbuh lebih baik lagi dari kita. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi ya Bu, aku tadi nge-screenshot story-nya orang. Bagus banget kalau menurut saya. Setiap hari guru menanam, bukan di ladang yang terlihat, melainkan di ruang-ruang kecil bernama hati dan pikiran murid. Ia menanam sabar di tengah gaduh, menanam harapan di tengah putus asa, dan menanam kejujuran di tengah dunia yang makin kabur batasnya. Ada hari di mana benih itu tak tumbuh, ada masa di mana tanah terasa keras, tapi guru tetap menanam dengan harapan tidak ada kebaikan yang sia-sia.
Guru tahu tidak semua hasil bisa tumbuh di depan mata. Mungkin nanti bertahun-tahun kemudian, ketika murid tumbuh menjadi orang yang sabar, bijaksana, dan bermanfaat. Itulah panen yang paling indah, buah dari benih kebaikan yang ditanam dengan cinta. Guru bukan sekedar pengajar, ia adalah penanam benih kehidupan. Terima kasih Bu Juk, luar biasa sekali. Itu Bapak Ibu materi yang saya dapatkan. Itu tadi hanya sekilas-sekilas, mungkin kalau satu persatu tidak selesai satu hari. Itu 7 jurus yang saya dapatkan dari pelatihan kemarin. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini saya tidak menggurui, saya berbagi materi yang saya dapatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau mungkin ada hal yang kurang baik, tolong jangan dipakai, dibuang jauh-jauh, dipakainya yang baik-baik saja. Terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.